Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tian Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 24A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi ragam dialog dari matkul interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh dosen Pak Pargito Eskom MCS. Nah, daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Oke. Yang pertama di sini ada dialog manusia dan komputer. Pengertian dialog. Apa sih dialog itu? Dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Lalu, di sini juga ada aturan-aturan dalam merancang dialog. Apa aja sih aturan tersebut? Yang pertama ada pegang teguh konsistensi, lalu sediakan shortcut bagi pengguna aktif, lalu sediakan feedback yang informatif, terus setelah itu sediakan error handling yang mudah, lalu izinkan pembatalan aksi, setelah itu sediakan fasilitas bantuan atau help, dan yang terakhir kurangi beban ingatan jangka pendek. Nah, yang terakhir di sini ada karakteristik ragam dialog. Nah, mungkin untuk karakteristik ragam dialog ini akan saya jelaskan di akhir nanti ya. Oke, kita next slide selanjutnya. Nah, slide kedua di sini apa itu ragam dialog? Nah, ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, itu dia pengertian ragam dialog. Lalu, apa saja sih tujuan ragam dialog? Nah, di sini yang pertama ada ragam dialog dapat menampilkan karakter. Ragam dialog dapat digunakan untuk mengungkapkan kepribadian, latar belakang, dan motivasi karakter. Nah, ragam dialog juga dapat memberikan informasi nih. Dialog sering digunakan untuk menyampaikan informasi penting yang diperlukan untuk memahami konteks cerita. Nah, lalu yang terakhir di sini ragam dialog dapat menunjukkan konflik. Melalui dialog, konflik antara karakter bisa diperlihatkan dengan jelas. Cara mereka berkomunikasi atau berselisih memberikan pemahaman tentang ketegangan yang ada dalam cerita. Itu dia tujuan dari ragam dialog. Oke, yang selanjutnya, apa sih pengertian zona futsal? Secara keseluruhan, zona futsal dalam interaksi manusia dan komputer mencakup berbagai cara di mana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan, menganalisis, atau mengelola aspek-aspek yang terkait dengan futsal. Ini mencakup penggunaan teknologi dalam pelatihan, analisis pertandingan, desain antarmuka, dan integrasi teknologi di lapangan. Nah, itu dia pengertian dari zona futsal ya. Lalu next, dialog berbasis borang atau form filling dialog. Dialog berbasis borang atau form filling dialog adalah jenis interaksi dalam sistem komputer di mana pengguna dapat dihadapkan pada antarmuka yang berupa borang atau form untuk memasukkan data atau informasi. Jenis dialog ini umumnya digunakan dalam aplikasi perangkat lunak, situs web, atau sistem informasi di mana pengguna perlu mengisi data secara terstruktur. Oke. Next, slide selanjutnya dia ada antarmuka berbasis icon. Antarmuka berbasis icon adalah antarmuka pengguna di mana interaksi dengan sistem dilakukan melalui klik atau seleksi icon-icon grafis, bukan hanya teks atau perintah berbasis teks. Icon-icon ini biasanya berupa gambar kecil yang dirancang untuk intuitif dan mudah dikenali, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi dan mengakses fungsi atau fitur tertentu. Itu dia antarmuka berbasis icon. Lalu next, selanjutnya ada sistem penjendelaan atau windowing system. Apa sih windowing system itu? Sistem penjendelaan atau windowing system adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana jendela-jendela aplikasi dan dokumen ditampilkan, diatur, dan dikelola dalam antarmuka grafis pengguna. Sistem ini menyediakan lingkungan di mana pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai aplikasi secara bersamaan dan multitasking lebih efisien. Lalu, apa aja sih ciri utama sistem penjendelaan? Yang pertama di sini ada multiple windows. Lalu yang kedua ada overlapping windows, yang ketiga window management, dan yang terakhir task switching. Oke, itu dia penjelasan dari sistem penjendelaan. Oke, selanjutnya sini ada antarmuka manipulasi langsung. Antarmuka manipulasi langsung dalam zona futsal merujuk pada penggunaan teknik antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan elemen-elemen visual yang terkait dengan futsal pada perangkat digital. Hal ini bisa mencakup berbagai aplikasi dan sistem yang memanfaatkan visualisasi langsung untuk memudahkan interaksi dan manipulasi informasi terkait futsal. Oke, next. Nah, ini dia yang mau saya jelasin di awal tadi, itu karakteristik ragam dialog. Nah,
Karakteristik ragam dialog ini ada 5 macam. Yang pertama ada keluasan. Keluasan adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Juga harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. Nah, yang kedua di sini ada kompleksitas. Kompleksitas yaitu keluasan yang dituntut pengguna harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang semakin bertambah besar. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak perlu menggunakan atau membuat terbuka lebih dari apa yang diperlukan, karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh, malah akan menjadikan implementasinya menjadi lebih sukar. Dengan demikian diperlukan pengelompokan dalam menerapkan metode yang diinginkan pengguna ke dalam sistem. Nah, hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas ataupun keduanya. Oke, ketiga ada kekuatan. Kekuatan yaitu jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang dilakukan oleh sistem yang diberikan oleh pengguna. Pengguna biasanya akan memberikan respon positif akan ketersediaan perintah-perintah powerful. Dan sebaliknya dapat merasa seperti disiksa oleh sistem apabila ia harus melakukan sejumlah aktivitas untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Lalu yang keempat di sini ada beban informasi. Beban informasi yaitu ragam dialog yang terjadi antara komputer dengan manusia lebih menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Agar informasi itu berdaya guna dan berhasil guna, beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras pengguna. Lalu yang terakhir di sini ada konsistensi. Konsistensi yaitu atribut yang sangat penting banget ini untuk menggunakan pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang saat itulah dimiliki untuk dapat memahami perintah-perintah yang baru, lengkap dengan option yang ada. Lalu untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari materi ragam dialog ini mencakup berbagai cara di mana pengguna berinteraksi dengan sistem komputer untuk menyelesaikan tugas atau mendapatkan informasi. Ragam dialog ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dan mesin dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu ada pun saran dari materi ragam dialog ini. Berdasarkan materi ragam dialog interaksi manusia dan komputer, berikut adalah beberapa saran untuk mengoptimalkan desain dan implementasi sistem dialog agar lebih efektif dan bermanfaat bagi pengguna. Yang pertama, pahami kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, desain antarmuka yang intuitif. Yang ketiga, optimalkan pengalaman pengguna. Yang keempat ada minimalkan beban kognitif. Yang kelima, fasilitasi multitasking. Yang keenam ada implementasi dan pengujian. Lalu yang terakhir di sini ada pertimbangkan aksesibilitas. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.